Halo semuanya, balik lagi sama aku Emma. Nah, tadi kan aku udah menceritakan tentang pengalamanku merasakan awal-awal trimester pertama kehamilan. Kali ini aku akan menceritakan tentang tes pack. Nah, buat kalian yang baru nikah atau pengen banget mendapatkan anak, atau bahkan mungkin yang tidak menginginkan kehamilan, pasti tidak asing lagi dengan yang namanya tes pack. Ya benar, tes pack adalah salah satu alat uji kehamilan yang sangat mudah didapatkan di apotek dengan harga terjangkau. Tes pack sendiri terbukti sebagai alat uji kehamilan yang efektif sekitar 97% untuk menentukan kehamilan. Nah, cuman ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh wanita di mana hasil tes packnya tidak akurat, bisa negatif palsu, atau dia negatif tapi sebenarnya hamil, bisa juga positif palsu, atau hasilnya positif tapi sebenarnya tidak hamil. Nah, terus gimana caranya biar kita bisa mendapatkan hasil tes pack yang akurat, teman-teman? Sebenarnya pemeriksaan kehamilan itu bisa dilakukan dengan 3 cara, teman-teman. Yang pertama, tes pack tadi, alat uji kehamilan yang paling efisien dan paling murah. Terus yang kedua, kalian bisa menggunakan tes HCG. Tes HCG di laboratorium dengan menggunakan level darah kalian atau dengan urin kalian yang terukur secara pasti, namun hasilnya lebih lama dan tentu saja biayanya lebih mahal. Dan yang ketiga, dengan USG ke dokter obgyn atau dokter kandungan. Nah, terus sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk melakukan tes kehamilan menggunakan tes pack? Umumnya tes kehamilan dilakukan setelah kalian beberapa hari telat haid. Biasanya 1 minggu paling tinggi kadar HCG dalam tubuh kalian yang bisa dideteksi oleh tes pack tersebut. Namun bagi pasangan-pasangan yang baru nikah atau yang benar-benar pengen punya anak, menunggu 1 minggu itu adalah waktu yang lumayan lama. Pada prinsipnya, penggunaan tes pack itu tergantung dari sensitivitas alat tes pack itu sendiri. Jadi setiap merek itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang kadar 10 HCG bisa langsung mengetes kehamilan, ada yang baru 40 HCG bisa mengetes kehamilan. Nah, di sanalah yang perlu kalian baca di komposisi bagian belakang alat tes pack tersebut. Lalu apakah tes pack harus digunakan pada waktu pagi hari? Itu juga tergantung dari merek tes pack yang kalian pakai. Jika tes pack kalian sangat sensitif, yang aku bilang tadi 10 HCG sudah bisa menentukan kehamilan, itu bisa digunakan kapan saja. Namun jika alat tersebut sensitivitasnya rendah, jadi memerlukan kadar HCG yang lebih tinggi untuk menentukan kalian hamil atau tidak, menunggu urin di pagi hari itu sangatlah penting. Kenapa? Karena urin di pagi hari itu diyakini memiliki kadar HCG tertinggi. Jadi kalian tidurkan dalam waktu 8-12 jam, itu urinnya menumpuk, kadar HCG juga menumpuk di sana. Jadinya sangat disarankan jika kalian menginginkan kadar HCG tertinggi, kalian bisa menggunakan urin di pagi hari. Pembacaan tes pack sendiri itu punya waktu yang berbeda-beda tergantung dari instruksi yang ada di bagian tes pack itu. Nah, intinya untuk mendapatkan hasil yang akurat, kalian harus mengikuti instruksi dari penggunaan tes pack tersebut. Kenapa? Karena bisa saja tes pack tersebut menghasilkan positif palsu kalau misalnya kalian terlalu lama membaca. Jadi misalnya nih, sebenarnya di penggunaan itu disuruh 3 menit langsung dibaca, tapi kalian baru baca 20 menit kemudian atau 30 menit kemudian. Nah, itu bisa menghasilkan positif palsu. Kenapa? Karena terjadi evaporasi atau penguapan dari cairan urin kalian. Jadi yang harusnya dia cuma ada 1 garis merah doang, akhirnya ada 2 garis merah doang. Nah, itu yang membuat hasilnya positif palsu, teman-teman. Nah, tips dari aku nih buat kalian yang pengen melakukan uji kehamilan dengan tes pack, jangan pakai 1 merek aja. Paling nggak kalian memakai 2-3 merek tes pack sebagai perbandingan. Karena kadang ya, walaupun dibilang alat ini sensitivitasnya sangat tinggi, jadi 5 hari habis berhubungan badan langsung bisa ketahuan hamil atau enggak ya. Atau ada yang bilang, nggak usah nunggu urin pagi hari, urin setiap hari pun bisa langsung buat tes kehamilan gitu. Tapi ternyata setelah aku bandingkan nih, aku pakai urin di pagi hari dengan 3 alat tes pack yang aku beli di apotek yang dibilang sensitivitasnya paling tinggi, ada yang bilang bisa segera dipakai, ada yang ini bla bla bla, itu semua hasilnya
berbeda-beda. Ada yang harganya paling mahal pun ternyata dia nggak menunjukkan hasil positif, malah menunjukkan hasil negatif. Jadi saranku kalau misalnya kalian mau pakai test pack itu kalau bisa bandingkan dengan merek-merek yang lain. Nah, ada beberapa kasus nih, misalnya hasil test pack negatif, tapi kenapa kok pada waktu periksa ke dokter itu dibilang positif hamil gitu kan? Bisa jadi yang aku bilang tadi, alat test packnya tidak sensitif atau ada kesalahan dalam pengambilan sampel urin kalian. Sedangkan ketika kalian periksa tes HCG di dokter itu kan benar-benar akurat, bisa dilihat jumlah kadar HCG dalam tubuh kalian berapa. Nah, yang paling banyak kasusnya nih, hasil tesnya positif, tapi ketika periksa ke dokter, itu ternyata dia tidak hamil. Nah, bisa jadi nih teman-teman, yang pertama kasusnya kalian terkena blackhead ovum atau kehamilan kosong. Jadi kadar HCG kalian meningkat, tapi tidak ada janin yang berkembang di dalam rahim kalian. Yang kedua, bisa jadi adanya pertumbuhan sel yang tidak normal dalam rahim kalian, seperti kista maupun kanker rahim. Yang ketiga, bisa jadi kalian sedang mengkonsumsi obat-obatan yang mengandung HCG untuk meningkatkan kesuburan kalian. Bahkan, vitamin C dalam dosis tinggi itu juga dapat meningkatkan kadar beta HCG kalian, teman-teman. Yang keempat dan yang terakhir, bisa jadi alat test pack yang kalian gunakan itu telah rusak, kadaluarsa, atau penggunaannya tidak tepat. Yang tadi aku bilang, sebenarnya pembacaannya itu maksimal 3 menit, tapi baru kalian baca 30 menit kemudian, jadinya urin kalian tuh udah evaporasi, dan akhirnya hasilnya pun tidak akurat. Karena itu, hasil test pack yang positif bukanlah tanda pasti kehamilan. Setelah kalian mengetahui hasil test pack positif, masih perlu kalian konfirmasikan lagi ke dokter untuk mengetahui apakah kalian benar-benar hamil atau tidak. Nah, itulah tadi penjelasanku tentang test pack, teman-teman. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan kembali tentang test pack, kalian bisa komentar di bawah. Dan dadah teman-teman, see you di video lanjutan ya.